kenaikan Tuhan Yesus bukanlah akhir dari karya Kristus. Kenaikan Tuhan Yesus merupakan awal dari satu babak yang baru, yang krusial atau yang penting sekali bagi gereja dan kerajaan Allah. Shalom Bapak Ibu, bisa lihat kiri kanannya. Ya, mungkin waktu tadi ibadah ada yang datang agak telat sedikit, ya belum sempat melihat kiri kanan, depan belakang, ya. Kita bersyukur hari ini di dalam doa tadi saya katakan Tuhan yang sudah memimpin kita hadir di dalam ibadah pada pagi hari ini. Ya, hari ini kita sama-sama beribadah dalam rangka memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Ya. Tahun ini kita mengambil satu tema, He rose, we move. Dia naik, kita bergerak. Yaitu Kristus naik ke surga, kita bergerak di dalam misi Allah. Saya mau tanya dulu, siapa yang sudah bergerak dalam misi Allah di dalam hidupnya? Silakan angkat tangan. Mungkin masih bingung ya, apa artinya bergerak dalam misi Allah? Maksudnya masih ingat perintah Tuhan sebelum dia naik ke surga? Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ketahuilah aku menyertai engkau senantiasa. Ya, bergerak dalam misi Allah melaksanakan amanat agung di dalam hidupnya. Ada yang siapa yang sudah melaksanakan amanat agung dalam hidupnya? Tidak usah malu-malu ya, silakan. Tidak ada? Saya yakin dan percaya kita tetap melakukan. Buktinya hari ini gereja kita salah satu bukti pemeliharaan Tuhan, dan gereja kita mengupayakan berjalan di dalam misi Allah untuk menjangkau jiwa-jiwa yang belum percaya kepada Tuhan. Ya, khotbah hari ini saya mau mengajak kita memikirkan ya, kalau kita sudah bergerak, pertanyaan selanjutnya, seberapa semangat, seberapa besar gairah kita di dalam bergerak di dalam misi Allah. Seberapa antusias kita untuk menceritakan Yesus kepada orang lain. Ya, kalau kita lihat di dalam perumpamaan yang hilang, Injil Lukas pasal 15 dikatakan begitu dia mendapatkan yang hilang itu, hatinya begitu bersukacita. Bapak Ibu, kita yang sudah terlibat atau bergerak dalam misi Allah, apakah kita masih memiliki semangat, gairah, antusias untuk memberitakan Injil? Dan yang ketiga, kalau hari ini memang dengan jujur kita melihat diri kita belum bergerak di dalam misi Allah. Saya rindu setiap kita boleh berdoa sambil mendengarkan khotbah ini tuh, supaya Tuhan menggerakkan hati kita untuk melihat ya. Alkitab mengatakan satu orang bertobat, ada sukacita besar yang di surga. Saudara, apakah kita merindukan masa atau merindukan hal itu terjadi di dalam hidup kita? Nah, Bapak Ibu, sambil kita mendengarkan khotbah, saya tidak tahu Bapak Ibu di dalam posisi yang mana. Pada saat kita berbicara Yesus sudah naik ke surga, kita sekarang waktunya untuk bergerak. Yang pertama, sudahkah kita bergerak? Kalau kita sudah bergerak, seberapa kita bergairah atau antusias di dalam gerakan itu? Yang kedua, yang pertama sudah bergerak ya. Oke, puji Tuhan kalau kita sudah bergerak. Tapi mungkin juga saat ini kita sedang mengalami burnout, kita sedang mengalami kurang gairah, kehilangan semangat. Atau yang ketiga, selama ini kita masih duduk diam, masih melongo, masih begitu terpesona dengan kenaikan Yesus, dan kita belum berbuat apa-apa. Dan di akhir khotbah ini, saya menantang kita untuk mulai bergerak. Jangan duduk diam saja, kita harus segera bergerak. Tadi kita diingatkan melalui kor bahwa melalui paduan suara, Tuhan segera datang. Tuhan datang itu bisa memiliki dua pengertian. Betul, secara harfiah kedatangan Tuhan yang kedua kali itu Tuhan segera datang, itu juga berarti sisa hidup kita selesai di dunia ini. Bapak Ibu, hati saya waktu mempersiapkan bagian ini, beberapa minggu ini saya mendapat kabar tentang orang yang saya kenal meninggal di dalam usia yang begitu variatif. Kaitan dengan khotbah ini, Tuhan sudah naik, Dia akan datang. Kita tidak pernah tahu kapan Tuhan datang, dan juga kita tidak pernah tahu berapa panjang umur hidup kita. Amin.
Nah, hari ini memulai khotbah ini, mari kita kasih tahu kiri kanan. Tuhan sudah naik, siap bergerak. Ayo. Ayo kasih tahu kiri kanannya. Siap bergerak, heroes we move. Ya, oke. Bapak Ibu, pernahkah kita merasa bahwa setelah mencapai satu puncak peristiwa yang penting dalam hidup kita, kemudian kita mengalami kekosongan atau kebingungan, kalau setelah ini saya harus melakukan apa? Ya, Bapak Ibu, mungkin ketika ya adik-adik juga ya, ketika kita lulus sekolah ada masa tenggang, kadang-kadang kita tidak tahu apa yang harus kita perbuat sebelum kita masuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Atau kita lulus sarjana, misalnya lulus kuliah jadi sarjana, kadang-kadang seringkali kita bingung, kita sudah mencapai, ya kebayangkan ya hanya untuk pindahkan begini butuh ada 3,5 tahun, 4 tahun, bahkan ada beberapa orang bilang kita berjuang berdarah-darah untuk mencapai prestasi itu hanya untuk pindahin begitu. Bapak Ibu, begitu kita mencapai itu tiba-tiba kita bingung, kita mau buat apa? Atau Bapak Ibu mungkin di antara kita ya setelah menyelesaikan sebuah proyek yang menguras energi kita, menguras tim energi kita, terus kita merasa puas dan bahagia, namun timbul pertanyaan setelah ini kita mau buat apa? Saya mencoba mengimajinasikan ini bagi kita. Kita berjuang membangun gereja ini hampir 6 tahun walaupun memang belum 100%. Dan Bapak Ibu kalau kita lihat setiap minggu ada bumper yang terus mengingatkan kita masih butuh dana untuk menyelesaikan gedung gereja ini 100%. Ya boleh saya katakan mungkin gedung gereja kita baru 80%. Masih ada bagian-bagian yang perlu kita selesaikan. Oke lah, anggap pada waktu kita meresmikan gereja ini 6 tahun kita berjuang menghadapi COVID di tengah-tengah begitu banyak tantangan. Setiap kita juga ditantang untuk mengambil bagian untuk menyelesaikan rumah Tuhan ini. Bapak Ibu, setelah kita menyelesaikan timbul pertanyaan juga bagi kita. Setelah kita menyelesaikan gedung gereja kita yang baik, yang bagus, yang indah, apa yang harus kita lakukan dengan gedung gereja kita yang seperti ini? Nah Bapak Ibu, situasi ini mirip dengan apa yang dialami para murid dalam Kisah Rasul pasal 1. Mereka telah menyaksikan kebangkitan Kristus, satu peristiwa yang begitu spektakuler di dunia ini. Bahkan Paulus mengatakan kebangkitan Kristus itu merupakan fondasi iman Kristen. Mati hidupnya kekristenan itu tergantung dari Kristus bangkit atau tidak. Para murid telah menyaksikan satu peristiwa yang spektakuler. Kemudian dikatakan setelah Yesus bangkit 40 hari lamanya dia menghabiskan waktu bersama dengan para murid. Para murid menerima pengajaran tentang kerajaan Allah. Dan kini Bapak Ibu dalam peristiwa yang kita peringati ini, mereka diperhadapkan satu momen yang begitu menakjubkan. Bapak Ibu kalau pernah ke Israel di tempat itu dikatakan ya di sana digambarkan bagaimana Yesus naik dari bukit itu naik ke surga. Saudara kita membayangkan seandainya pada waktu itu kita ada di sana sama seperti para murid. Kita menyaksikan sebuah adegan yang penuh dengan kemuliaan. Kita melihat Tuhan Yesus terangkat naik. Bapak Ibu mengalami semuanya itu, kembali lagi Bapak Ibu menimbulkan pertanyaan di dalam benak mereka. Bagaimana langkah kita selanjutnya? Mari kita baca sama-sama terlebih dahulu kisah ini. Saya mau mengajak kita bersama-sama merenungkan tema ini berdasarkan ayat ini. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-11. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ. Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Sesudah mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga."
Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, tema khotbah hari ini saya mau katakan bukan sekedar slogan. He rose, we move. Dia naik, kita bergerak. Melainkan sebuah deklarasi misi, sebuah panggilan yang mendalam menyingkapkan tujuan ilahi yang sejati di balik kenaikan Tuhan Yesus. Bapak Ibu, seringkali waktu kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus, kita melihat bahwa kenaikan Tuhan Yesus itu adalah sebagai klimaks atau puncak perjalanan Kristus di bumi ini setelah itu selesai. Makanya ada beberapa gereja, saya tahu tidak merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Karena menganggap itu udah selesai. Udah beres, begitu aja. Namun Bapak Ibu, firman Tuhan pagi hari ini mau menyatakan kepada kita bahwa kenaikan Tuhan Yesus bukanlah akhir dari karya Kristus. Kenaikan Tuhan Yesus merupakan awal dari satu babak yang baru, yang krusial atau yang penting sekali bagi gereja dan kerajaan Allah. Dan saya mau katakan itu sangat penting atau erat kaitannya dengan setiap kita hari ini. Yang telah mengalami seperti para murid alami, kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, keselamatan di dalam Kristus yang kita sudah dapatkan. Nah sekarang Bapak Ibu, apa kait-mengkaitnya dengan kita? Hari ini saya mau mengajak kita bersama-sama berpikir tentang Yesus sudah naik, saatnya kita bergerak. Nah dari bagian firman Tuhan ini, saya mau mengajak kita melihat ada beberapa hal. Tadi ingat di awal, ada yang sudah bergerak, ada yang mengalami depresi, ada yang belum bergerak. Nah kita dalam posisi kita masing-masing, dalam bagian ini saya mau mengajak kita melihat ya beberapa hal pelajaran penting yang kita belajar. Yang pertama, bagian firman Tuhan ini dimulai dengan harapan yang salah. Harapan para murid masih terikat pada konsep yang sempit tentang kerajaan Allah. Bapak Ibu perhatikan, pertanyaan para murid di ayat 6, para murid mengatakan, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Bapak Ibu, apa yang kita lihat dari pertanyaan para murid ini? Yang pertama kita melihat dari pertanyaan para murid ini adalah fokus yang terbatas. Para murid masih terjebak dalam pemikiran politik dan nasionalistik tentang pemulihan kerajaan Israel yang bersifat duniawi. Mereka melihat Yesus sebagai Mesias yang politis yang membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Meskipun Bapak Ibu, dari apa yang saya paparkan di awal, mereka telah melihat kebangkitannya. Pikirannya masih terikat pada konsep yang sempit tentang kerajaan Allah. Bahwa mereka adalah umat pilihan Allah dan umat yang lain itu bukan objek daripada kasih Allah. Jadi mereka hanya berpikiran sempit, memikirkan bahwa Kristus datang hanya untuk umat pilihannya, Israel dan yang lain tidak. Ini menunjukkan betapa sulitnya bagi kita manusia yang terbatas untuk memahami sepenuhnya rencana Allah yang jauh lebih besar dan ilahi. Bapak Ibu, ini mungkin yang menjadi sekat-sekat bagi kita di dalam memberitakan Injil. Melakukan peran kita bergerak dalam misi Allah. Seringkali kita punya anggapan orang-orang tertentu aja yang percaya atau yang layak menerima kasih karunia Tuhan. Tak kala kita melihat ada orang yang menjengkelkan sekali dalam hidup kita, tak kala kita melihat ada orang yang kehidupannya begitu bejat, begitu jahat, begitu hancur, begitu bobrok. Kadang-kadang terbersih dalam pemikiran kita orang ini tidak layak untuk dikasihi Tuhan. Betul gak Bapak Ibu? Bukankah gereja atau orang Kristen juga sering beranggapan begitu? Walaupun di satu sisi kita sadar bahwa gereja adalah tempat orang yang berdosa. Tapi seringkali di dalam sikap kita, di dalam hidup kita, kita seringkali menganggap orang itu tidak layak. Kita yang layak, dia nggak layak. Nah Bapak Ibu, kita lihat di sini satu konsep yang keliru, mungkin itu juga yang membuatkan ada banyak orang-orang di dalam bergerak dalam misi Allah, mereka mengalami burnout, mengalami frustasi karena punya konsep yang keliru. Mereka memikirkan konsep yang sempit. Bahwa Injil hanya untuk golongan tertentu, Injil hanya untuk orang-orang tertentu. Di sini Tuhan mau mengubah mereka, mengingatkan mereka. Dan kita juga diingatkan betapa sulitnya bagi kita manusia yang terbatas untuk sepenuhnya memahami rencana Allah yang jauh lebih besar dan ilahi. Dari pertanyaan para murid ini yang kedua, saya melihat mereka gelisah tentang kapan.
Atau kalau saya mau katakan dalam kita melaksanakan PI atau misi ilahi, misi Injil ini, seringkali kita dengan berbagai planning yang kita buat kita rindu, itu terjadi sesuai dengan planning kita. Ya, dia menanyakan, mereka ingin tahu pada masa ini Tuhan kau akan memulihkan. Ada satu waktu yang spesifik, manusia selalu ingin tahu kapan sesuatu akan terjadi dan kalau bisa sesuai dengan hitung-hitungan manusia. Kita cenderung mencari jawaban yang instan di dalam kita menjalankan misi Allah. Sehingga tidak heran waktu 1 tahun, 2 tahun kita mengajak orang untuk percaya kepada Yesus, dia tidak mau, kita bilang cukup, ini sudah waktunya, udah cukup. Ya, seringkali kita membatasi Allah dengan jadwal kita yang jelas, jawaban yang instan, ya bahkan untuk rencana Tuhan yang tidak terbatas. Bapak Ibu, ini mengingatkan kepada kita. Di dalam kita menjalankan misi Allah, bukan hanya kita kadang-kadang punya pemahaman yang sempit. Kita juga kadang-kadang mau mengatur Tuhan menurut maunya kita. Banyak gereja dan orang Kristen terlalu mengandalkan metode-metode, sistem-sistem, tapi lupa mengandalkan Tuhan. Banyak gereja bergerak di dalam begitu banyak tersistematis dengan baik. Betul itu penting, tapi bukan itu terpenting. Karena yang terpenting adalah apakah Allah ada di dalamnya. Para murid di dalam segala keterbatasan mereka mau dikatakan mencoba memahami rencana Allah dengan pemahaman mereka yang terbatas. Bapak Ibu, kemudian kita lihat ayat 7 bagaimana tanggapan Yesus. Yesus berkata, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa menurut kuasanya sendiri. Beberapa penafsir sepakat bahwa pada waktu ini Yesus tidak marah dengan para murid. Yesus menegur mereka dengan lembut tentang fokus mereka. Tuhan Yesus mengalihkan perhatian mereka dari pertanyaan kapan yang tidak relevan dengan pertanyaan apa yang menjadi esensi tentang kenaikan Tuhan itu. Yesus memberitahu satu kebenaran kepada para murid, bahwa waktu adalah kedaulatan Allah. Kalau dalam konteks kita menjalankan misi, kapan itu orang bertobat? Bukan karena betapa hebatnya kita menceritakan metode-metode atau bagaimana kita berupaya mempengaruhi dia dengan percakapan-percakapan kita, dengan kemampuan, dengan segala kehebatan kita di dalam berkomunikasi, bukan. Tetapi di sini dikatakan waktu adalah kedaulatan Allah. Allah yang membuat dia bertobat, bukan karena kemampuan kita, bukan karena kehebatan kita, bukan karena cara yang menarik begitu yang kita lakukan sehingga dia mau bertobat. Ya, di sini Yesus memberitahukan kepada mereka bahwa waktu adalah kedaulatan Allah. Tugas kita bukan mengurus jadwal Tuhan, melainkan menjalankan agenda Tuhan atau kehendaknya di dalam hidup kita. Itu yang pertama Bapak Ibu. Jadi dalam menjalankan misi Allah kita perlu sadar, ya, belajar dari peringatan terhadap para murid ini, ya, harapan yang salah. Ya, jadi ruang lingkupnya tidak terbatas, dan yang kedua waktunya bukan kita yang tentukan, bukan dengan metode kekuatan kita orang bisa bertobat, bukan. Nah yang kedua kita belajar. Dari bagian ini ayat 8 terjadi satu pergeseran paradigma dari menunggu ke bergerak. Bapak Ibu, ini adalah inti dari perikop ini, sebuah pergeseran paradigma yang radikal. Ayat ini mengatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu perhatikan kata tetapi. Bapak Ibu, tetapi ini adalah jembatan dari harapan yang salah, konsep yang salah di dalam menjalankan misi Allah kepada fokus atau misi yang benar. Harapan yang salah beralih kepada misi yang benar. Bagaimana itu misi yang benar? Di sini Tuhan Yesus memberikan minimal ada 3. Yang pertama, misi yang benar harus punya sumber daya yang diperlukan, yaitu kuasa Roh Kudus. Yesus tahu bahwa misi ini tidak dapat dilakukan dengan kekuatan manusia.
Kita tidak bisa bersaksi tentang Kristus dengan efektif tanpa kuasa dari tempat yang maha tinggi. Jadi saya sudah jelaskan di depan, kita menyampaikan Injil kepada orang-orang bertobat itu bukan karena kita, tetapi Roh Kudus yang bekerja di dalam hatinya. Ada dunamis, ada kekuatan yang besar yang bekerja di dalamnya, yaitu kuasa Roh Kudus. Roh Kudus adalah janji Bapa penolong yang akan memampukan kita di tengah-tengah kelemahan kita. Kuasa ini bukan untuk kita nikmati di dalam kepasifan kita, bukan untuk kepuasan diri kita. Melainkan kuasa ini adalah kuasa untuk melakukan misi Allah. Jadi itu yang pertama Bapak Ibu. Melakukan misi yang benar harus ditopang dengan kuasa yang benar, yaitu kuasa Roh Kudus. Ada daya dunamis, kekuatan kita itu bukan karena kepintaran kita, bukan karena metode-metode yang kita miliki, tetapi karena kuasa Roh Kudus yang memampukan kita menjalankan misi yang benar. Amin. Tapi bukan berarti kita tidak perlu belajar metode, bukan itu poinnya. Tapi kita tidak bergantung kepada metode ini, kita bergantung sepenuhnya kepada kuasa Tuhan. Yang kedua, Tuhan Yesus memberitahukan melalui ayat ini tentang adanya identitas yang baru. Menjadi saksi. Mereka bukan lagi murid yang terus belajar, tapi tidak pernah melakukan apa yang dipelajari. Melalui ayat ini Tuhan mau memberitahukan para murid, sekarang kalian bukan lagi murid yang belajar, melainkan kalian adalah seorang saksi. Seorang saksi adalah seorang yang telah melihat, mendengar kebenaran, mendengar Kristus mengajar mereka dan kemudian memberitakannya. Satu ayat di Alkitab saya ingat Bapak Ibu, kalau kita orang Kristen tidak mau ngomong apa-apa tentang Kristus, Tuhan bisa pakai batu untuk ngomong. Ya kira-kira begitu. Saya tidak tahu hari ini Bapak Ibu, kita sebagai orang Kristen, dalam hidup kita, apa yang kita ceritakan ke orang lain? Ya. Dalam hidup kita setiap hari apa yang kita ngomongin sama orang lain? Apakah ada perkataan tentang Yesus di dalamnya? Apakah di dalam perkataan kita ngomong kehebatan kita, kemampuan kita, bisnis kita hebat, atau mungkin jangan-jangan apa yang kita ngomong itu tidak memuliakan Tuhan? Bapak Ibu, di sini dikatakan kita sebagai seorang saksi yang telah melihat, mendengar, kemudian memberitakan kebenaran itu. Kita bersaksi bukan berdasarkan spekulasi, hitung-hitungan kita saja sebagai manusia, tapi kita selalu melibatkan Tuhan di dalamnya. Tetapi dikatakan berdasarkan pengalaman pribadi kita dengan Kristus yang bangkit. Bapak Ibu ingat beberapa bulan yang lalu Pendeta Michael mengajak kita bersama-sama bagaimana kita menceritakan Yesus dengan BCA, ya. Sebelum kita percaya, before, kemudian pada waktu kita percaya kepada Tuhan, setelah kita percaya kepada Tuhan, bagaimana Tuhan mengubah hidup kita. Itu cara menyampaikan Injil secara sederhana. Pengalaman kita bersama dengan Tuhan. Sebelum kita percaya bagaimana hidup kita, kemudian ada momen di mana kita percaya kepada Tuhan, dan ada momen di mana Tuhan mengubah hidup kita setelah kita percaya kepada Tuhan. Ya. Dikatakan di sini seorang saksi akan berbicara pengalaman pribadi bagaimana Tuhan menemukan dia, mengubah dia, dan bagaimana Tuhan memimpin hidupnya. Yang ketiga Bapak Ibu, misi yang benar bukan hanya berbicara tentang apa yang menjadi kekuatan kita, apa yang menjadi ingat akan posisi kita sekarang bukan lagi hanya murid, tetapi juga adalah sebagai seorang saksi. Kemudian yang ketiga, di sini Tuhan mau memberi mereka misi yang benar itu berbicara tentang lingkup misi yang benar. Bukan hanya orang-orang tertentu, bukan hanya golongan tertentu, tapi misi Allah adalah misi yang mendunia. Dikatakan adalah peta Injil yang bersifat progresif dan universal. Nah, kita lihat maksudnya apa. Di sini dikatakan jadilah saksi di mana di Yerusalem. Yerusalem adalah tempat di mana para murid berada, lingkungan yang paling dekat dengan kita, keluarga kita, teman-teman kita,
tetangga kita, rekan kerja kita. Kemudian misi itu tidak hanya berhenti di sana, dikatakan ke Yudea dan Samaria, meluas ke wilayah yang lebih luas termasuk mereka yang berbeda secara budaya dan etnis yang ada di sekeliling mereka. Kalau selama ini hanya menjangkau orang-orang tertentu, kemudian lebih luas dan kemudian dikatakan sampai ke ujung bumi, misi yang tidak mengenal batas geografis, budaya atau ras. Misi Injil adalah misi global. Yang ketiga Bapak Ibu, kita belajar dari bagian ini, tadi konsep misi yang benar, kemudian yang ketiga ini sedikit tanda awas bagi kita yang telah menerima kasih karunia Tuhan. Ada teguran ilahi di dalamnya. Ayat 9 sampai 11 mengatakan, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Setelah Yesus terangkat, para murid tetap menatap ke langit. Mereka mungkin dalam keadaan takjub atau mungkin sedikit bingung. Lalu dua malaikat berbusana putih muncul dengan sebuah teguran yang sangat penting. Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Meskipun teguran ini lembut Bapak Ibu, pesannya sangat tajam. Yang pertama, pesan ini mengingatkan kepada kita, jangan pasif, hentikan pasivitas. Mengapa berdiri melihat ke langit? Ini adalah satu pertanyaan retoris yang mengingatkan. Ini bukan waktunya hanya menatap dan menunggu. Ada pekerjaan yang harus dilakukan. Bapak Ibu, seringkali kita juga terjebak sebagai orang Kristen hanya menatap ke langit. Setelah percaya Tuhan, tidak buat apa-apa untuk Tuhan. Sudah menerima kasih karunia Tuhan, kebaikan Tuhan, begitu-begitu aja. Banyak orang Kristen hidup untuk menanti kematian aja, tidak melakukan apa-apa di dalam hidupnya sebagai respon syukur kepada apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidupnya. Berapa banyak Injil kita sudah beritakan lewat kehidupan kita? Berapa banyak orang kita perkenalkan Yesus di dalam hidup kita? Hentikan pasivitas. Kita begitu terpaku pada aspek rohani yang transenden, kemuliaan surga, kedatangan Kristus kedua kali. Dikatakan sehingga banyak orang Kristen bahkan gereja Tuhan lupa tanggung jawab ini. Tuh pergi memberitakan Injil. Yang kedua Bapak Ibu, teguran ilahi lewat dua malaikat ini mengingatkan kepada kita bahwa misi adalah sekarang. Kenaikan Tuhan Yesus tidak dimaksudkan untuk membuat kita pasif dan hanya terpesona. Justru sebaliknya, kenaikan Tuhan Yesus merupakan dorongan untuk aktivitas misi yang luar biasa yang harus segera kita lakukan. Yang ketiga Bapak Ibu, janji kedatangan yang kedua kalinya. Malaikat juga mengingatkan mereka akan janji Kristus untuk datang kedua kali. Janji ini merupakan sebuah, saya gambarkan seperti satu mata uang yang memiliki dua sisi. Tuhan akan datang kedua kali, itu memberikan satu kita pengharapan. Kita tidak selamanya di dunia ini. Tapi ini juga mengingatkan kita tentang satu urgensi. Waktu kita tidak banyak Bapak Ibu. Apakah kita menjamin besok lusa kita masih ada? Tidak ada orang yang bisa menjamin Bapak Ibu. Saya seringkali waktu menghadiri kedukaan, ada keluarga yang berduka mengatakan, Papa, kemarin masih kelihatan baik-baik, tidak ada tanda apa-apa. Tapi hari ini sudah terbaring di satu tempat, sekaya apapun, sehebat apapun, 1 kali 2. Terbaring tidur begitu. Bapak Ibu, Tuhan akan datang. Sekali lagi, di satu sisi itu pengharapan. Tapi di sisi lain mengingatkan kita akan keurgensian tentang misi Allah. Kita memiliki waktu yang terbatas untuk menyelesaikan misi Allah di dalam hidup setiap kita masing-masing sebelum Dia datang kembali. Seorang teolog mengatakan demikian, silakan diklik. Tongkat estafet Injil telah diserahkan kepada kita. Peralatannya atau perlengkapan adalah karunia Roh Kudus telah dijanjikan. Komunikasinya yaitu melalui doa dan tuntunan Roh Kudus sudah tersedia. Pertanyaan besar bagi kita adalah, apakah kita akan terus menatap ke langit ataukah kita akan
bergerak. Meresponi kebenaran ini, poin yang keempat yang terakhir, mari kita sama-sama memikirkan panggilan untuk bergerak. Implementasi bagi kita sebagai gereja. Bapak Ibu, dia naik, kita bergerak. Sekali lagi, ini bukan hanya sebuah doktrin. Ini adalah satu panggilan untuk kita bertindak. Kenaikan Kristus bukan akhir, melainkan awal pertumbuhan kerajaannya melalui gereja. Nah, mungkin Bapak Ibu kita bertanya, kalau itu panggilan kita, bagaimana kita bergerak? Nah, hari ini saya mau mengajak kita sama-sama memikirkan minimal ada 5 gerakan yang kita bisa lakukan untuk terlibat di dalam misi kerajaan Allah. Yang pertama Bapak Ibu, bergerak dalam doa. Sebelum kita bergerak secara fisik, mengunjungi orang, mengabarkan Injil kepada orang, kita harus bergerak secara rohani. Yaitu kita sebagai orang-orang yang terlibat di dalam pelayanan misi harus punya relasi pribadi dengan Tuhan yang baik. Doa adalah mesin misi. Berdoa untuk lingkungan kita. Berdoa untuk jiwa-jiwa yang terhilang. Berdoa untuk bangsa-bangsa yang belum mengenal Kristus. Bapak Ibu, seringkali banyak orang tanya kepada saya, Pak, kira-kira apa pokok doa saya secara pribadi? Kita rindu setiap hari punya waktu untuk berdoa. Ini salah satu sarannya, berdoa untuk misi. Kadang kita berdoa untuk siapa? Untuk diriku, untuk keluargaku, kuku semua. Mari kita belajar memasukkan pokok doa ini dalam doa pribadi kita. Kalau berdoa tentang misi, saya teringat dulu ada satu rekan alumni waktu di Saat, orang ujung pandang. Tapi sebelum dia tamat di Saat, meninggal karena kena kanker. Jadi selama di Saat, dia selalu pegang ada satu bola dunia. Dan ada dulu waktu itu ya, ada satu buku yang berdoa untuk dunia ini. Operation Word atau apa gitu ya, pokoknya misi tentang dunia. Rekan kamarnya waktu dia meninggal memberi kesaksian. Saya agak lupa namanya siapa ya, ada seorang rekan kakak tingkat dia di Saat, dia tiap hari dia berdoa. Pada waktu itu saya ingat dia punya kerinduan sekali untuk pergi ke China menjadi misionari. Tapi tidak kesampaian. Kalau tidak salah dia tingkat 3 atau tingkat 4 di Saat dipanggil Tuhan. Tapi waktu di dalam ibadah-ibadah yang dilakukan di Saat itu, teman-temannya memberitahu dia punya kerinduan sekali untuk berdoa bagi China. Bahkan dia rindu menjadi misionari, tapi dia tidak kesampaian. Bapak Ibu, yang pertama kita bisa bergerak dalam misi Allah, yaitu bergerak dalam doa. Yang kedua, bergerak dalam kesaksian hidup. Firman Tuhan menyatakan, kamu akan menjadi saksiku. Bapak Ibu, kesaksian pertama kita adalah melalui hidup kita yang sudah diubahkan. Banyak orang berpikir kita tidak tahu bagaimana harus bersaksi. Kita mulai dengan hidup kita sendiri yang sudah diubahkan. Apakah orang melihat ada Kristus dalam cara kita berbicara, dalam cara kita bertindak, dalam cara kita bereaksi terhadap tantangan yang kita hadapi. Waktu kita dimaki-maki orang, waktu kita dimarahin orang, bagaimana sikap kita. Waktu kita ada masalah dalam hidup ini, bagaimana kita menjalani masalah itu. Orang akan melihat apakah betul ada Kristus yang hidup di dalamnya. Bapak Ibu, Injil ini adalah, kesaksian hidup adalah Injil yang terlihat. Dan saya mau katakan Injil yang sangat kuat berbicara bagi orang. Yang ketiga, bergerak dalam pemberitaan atau secara verbal. Bapak Ibu, kesaksian hidup harus diikuti dengan kesaksian lisan jika ada kesempatan. Tapi kalau tidak, minimal melalui kesaksian hidup kita. Ini tidak selalu berarti pada waktu kita bergerak dalam pemberitaan secara verbal, artinya kita harus berkhotbah di mana-mana. Bukan itu maksudnya Bapak Ibu. Bukan hanya itu. Tapi bisa jadi itu adalah percakapan pribadi kita dengan orang tentang iman. Berbagi cerita tentang bagaimana Kristus telah mengubah hidup kita. Atau yang paling sederhana yang mungkin banyak orang lupakan sekarang, mengundang orang datang ke gereja. Saudara, menarik sekali saya baca tentang gereja-gereja yang besar di Korea. Ada salah satu yang menarik hati saya, yaitu
Ada dua ibu-ibu yang sederhana, yang tiap hari berdiri di dekat pasar yang ada di sana, tiap hari bagi traktat, mengajak orang untuk datang ke gerejanya. Dan Bapak Ibu, saya baca kisah itu, gerejanya itu kalau tidak salah, ya 500 sampai 1 juta jemaatnya. Itu dimulai dari beberapa ibu-ibu yang tiap hari di pasar bagi kasih orang, datang ibadah, datang ibadah. Saudara, kemudian saya teringat ada satu kutipan yang diungkapkan oleh D.L. Moody, seorang pengkhotbah yang luar biasa, pernah berkata begini. Dunia belum melihat apa yang Tuhan bisa lakukan dengan satu orang yang sepenuhnya dikuduskan, dikhususkan untuk pelayanan misi. Tadi saya katakan tadi, ibu-ibu itu tiap minggu bagi. Banyak orang yang percaya melalui kertas yang dia bagikan untuk datang ke gereja. Bapak Ibu, saya ingat dulu-dulu kita ya. Waktu masih dulu-dulu, kita sering kali mengajak orang ke gereja. Saudara, hari ini apakah semangat itu masih ada? Berapa banyak di antara kita merasa tanggung jawab kita, kalau kita sudah dianugerahkan gereja yang besar, kursi yang bagus, yang bisa tampung lebih banyak orang, setiap kita punya kerinduan dan beban untuk membawa orang-orang baru, mereka yang terhilang, atau mungkin teman-teman kita yang dulu duduk di samping kita sekarang tidak datang lagi. Seberapa kita peka dan peduli untuk membawa mereka kembali. Bersama-sama bertumbuh di dalam rumah Tuhan ini. Nah, di sini katakan, bagaimana jika bukan hanya satu orang, tetapi satu jemaat, gereja kita, setiap kita berkomitmen untuk dikatakan mengajak orang, mengundang orang, untuk kenal Yesus, untuk percaya Yesus, untuk datang ke gereja, untuk boleh bertumbuh bersama. Bapak Ibu bisa bayangkan, gereja kita mungkin bukan hanya 1 kali, bukan hanya 2 kali, 3 kali. Yang hadir hari ini mungkin kurang lebih bisa 500-an atau 500 lebih, atau mungkin tidak sampai ya, kurang lebih 500. Kalau satu orang bawa satu, Bapak Ibu bisa bayangkan kegerakan ini kalau berjalan dan setiap orang sadar. Apakah teman Bapak Ibu cuma satu? Ada yang teman jogging ya, ada teman olahraga di tempat fitness. Pernah ngomong Yesus enggak sama mereka? Mari kita bergerak bersama. Yang keempat Bapak Ibu, bergerak dalam pelayanan dan kebaikan. Yesus sendiri berkeliling berbuat baik. Ketika kita melayani orang lain, menolong orang yang membutuhkan, peduli pada yang terpinggirkan, kita menunjukkan kasih Kristus secara nyata. Ini membuka pintu bagi Injil. Bergerak dalam pelayanan dan kebaikan. Yang kelima, kita bergerak dalam memberi atau finansial. Misi membutuhkan sumber daya, mendukung pekerjaan misi baik lokal maupun global adalah bagian dari gerakan kita. Makanya saya seringkali mengingatkan kita semua, gereja tidak boleh hanya peduli gereja kita sendiri. Kita harus keluar melihat yang lebih luas. Jangan hanya itu aja, kita harus belajar. Ada banyak hal yang kita bisa lakukan. Kalau kita tidak bisa kirim misionaris, kita bisa mendukung misionaris, kita bisa mendoakan mereka. Kita bisa memperhatikan badan-badan misi yang ada mulai dari sekeliling kita. Jangan hanya lihat ke dalam terus, kita harus keluar. Bergerak memberi dampak bagi gereja, sekeliling gereja. Mendukung pekerjaan misi ya. Kemudian dikatakan bagaimana kita memberi dengan murah hati adalah investasi dalam perluasan kerajaan Allah. Nah, Bapak Ibu, saya rindu bagaimana kita di dalam usia kita masing-masing bergerak dalam memberi. Ini saya kasih contoh. Kita umur anak-anak sampai umur 25, saya katakan itu masa muda. Kalian memiliki energi, waktu dan kemampuan beradaptasi itu luar biasa hebatnya. Jadilah saksi di sekolah. Mulai dari anak-anak SD, TK pun ya kita bisa menjadi saksi di sekolah. Teman-teman yang sudah kuliah, kalian bisa menjadi saksi di tengah-tengah kampus kalian. Dan sekarang anak-anak tidak lepas dari apa yang namanya media sosial. Ya, di dalam medsos. Jadi terang di tengah-tengah medsos kalian. Gunakan segala kreativitas kalian anak-anak muda ini untuk Injil. Yang kedua, bagi yang produktif, kita yang berusia 25 sampai 50 tahun, gunakan posisi kita ya dikatakan untuk
dan jaringan kita untuk menjadi berkat dan kesaksian. Ya, kita memiliki pengaruh di tempat kerja, di komunitas di mana kita berada. Tunjukkan hidup yang integritas, yang penuh integritas. Tunjukkan kepekaan, kepedulian. Waktu kita fitness ada teman murung, tanya dia, doakan dia. Ya Bapak Ibu, saya pernah dulu gitu ya. Saya lihat ada orang, saya dekati, ternyata masalah hidupnya begitu rumit Bapak Ibu. Jadi waktu dia olahraga itu hanya untuk pelarian. Dan Tuhan mempertemukan saya ngomong sama dia. Bukan orang Kristen, agama lain. Tapi dia mau didoakan. Dan dia mau mendapat nasihat-nasihat secara kekristenan. Saudara, itu kita bisa lakukan. Di tempat kerja kita, kita tunjukkan integritas hidup kita sebagai orang Kristen. Di dalam panggilan profesi kita sebagai guru, sebagai dokter, kita pernah tanya enggak pasien kita? Kita pernah ngomong Yesus sama mereka? Ya ada beberapa, kita tahu ya, banyak beberapa tempat. Misalnya saya tahu ada dokter yang tidak bayar. Dia kasih kotak, kalau kamu digerakkan oleh Tuhan kamu bayar berapa silahkan bayar. Jadi tidak pernah dia tuntut bayar berapa. Saudara, itu menjadi buah bibir pembicaraan orang-orang di luar. Itu loh dokter Kristen. Luar biasa. Bukan berarti kalau tidak begitu, bukan itu maksud saya. Tapi poinnya adalah kita menceritakan Yesus di dalam profesi kita masing-masing. Amin. Bagi kita yang berusia 50 tahun ke atas, dikatakan jadilah mentor. Ya, karena kita sudah kaya dengan pengalaman, ya. Dikatakan kita sudah hidup lebih lama, punya pengalaman hidup, mungkin lebih banyak waktu juga jadi mentor. Membimbing yang muda, menjadi pendoa syafaat yang gigih, dan berikan dukungan bagi pekerjaan misi. Dari uang yang kita miliki, kita sisihkan berapa persen untuk mendukung pelayanan misi. Menginvestasikan dana kita untuk kekekalan. Untuk perhatikan orang, jangan hidup hanya untuk diri sendiri. Berkat itu jangan kita nikmati sendiri, tapi belajar berbagi. Dengan demikian kita bisa terlibat di dalam pelayanan misi. Sebagai penutup Bapak Ibu. Saudara-saudara yang terkasih, Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai 11 bukanlah sekedar catatan sejarah. Ini adalah satu perintah ilahi. Sebuah dorongan untuk setiap kita yang mengaku sebagai pengikut Kristus. Kita mencintai Kristus yang sudah bangkit. Kita memuliakan Kristus yang telah naik ke surga dan kita merindukan kedatangannya kembali. Bapak Ibu ingat, Dia telah naik ke surga dan kita diutus. Mari bangkit dari tempat duduk kita. Angkat tongkat estafet Injil. Dan berlari dengan sekuat tenaga membawa kabar baik tentang Yesus Kristus kepada setiap jiwa. Dan biarlah Bapak Ibu, biar melalui kehidupan kita, kita melihat melalui gereja kita, kerajaan Allah terus bertumbuh dan nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Yesus sudah naik. Apakah kita siap untuk bergerak? Siap? Gak ada yang siap. Siap? Sekali lagi saya tanya, siap? Ya, mari kita bergerak bersama, mari kita berdoa.